Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ansari Rasulillah wal muhajirin fi sabilillah wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ila hadrati jami'il ulama shalihin jami' sufiyah aina makanu wala imma al-mujtahidin wa nakhusu khosatan masyayikhina wa muassis masyayikh Nahdlatul Ulama wa masyayikhina wa muallimina wa nakhusu khosatan mu'allif hadzal kitab al-alama hadratu Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari afallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumihim wali walidina wa walidikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'allum lilna liridho illa wali syafaati rasulillah wa bibarakati al ulama masyayina khususon Hadrat Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah di sela-sela zaman yang serba ruwet ini kita masih sempat dan bisa ditakdirkan Allah untuk masih ngaji. Kita lanjutkan meskipun rutinan burdah masih tidak tentu. Alhamdulillah kita tanpa ada perencanaan yang matang kita ditakdirkan tadi rotipan. Terus kemudian kita lanjut ngaji kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kitabnya ini namanya An-Nur Al-Mubin, cahaya yang nyata. Menjelaskan fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, menjelaskan tentang cinta kepada Sayyidil Mursalin yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Mugi-mugi diridhoi oleh para ulama, diridhoi oleh sahibu hadzal kitab menika Mbah Hashim Asy'ari. Mugi-mugi diakui santrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan ketiga. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun. Fasal ini menjelaskan tentang fi wujubi mutabi'atihi alis salatu wassalam. Menjelaskan tentang wajibnya mutabi'ati itu manut ikut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setelah menjelaskan tentang fasal pertama wajibnya iman adanya Rasulullah, kemudian dilanjutkan wajibnya taat kepada Rasulullah. Apa itu iman, apa itu taat, itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang sebagai mukmin muslim mukallafin kita wajib caranya ikut ulama ingin menika ngeten iki. Kita diwajibkan untuk ikut manut kepada Rasulullah sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib ala kulli mukallafin, wajib ing atase setiap orang mukallaf. Islam napa? Muslim, berakal, baligh, tamyiz. Gak gendeng maksudnya. Insyaallah enggak ono sing gendeng nang kene. Gendeng tenanan maksudnya. Kok amin, emang ono sing gendeng. Alhamdulillah. Wajib bagi setiap kita yang mukallaf. Apa sing wajib mutabi'atuhu, apa manut Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wajib itu, enggak bisa dinyang. Kemudian apa yang wajib lagi? Wamtisalu sunnatihi, dan manut pada sunnahnya Rasulullah. Sunnah niku nggih dari kata sanna.
Jadi sunnah niku apa-apa yang dilampaui oleh Rasulullah atau yang menempel ajaran-ajaran yang ada di Rasulullah. Bail af'al, akhwal, aqwal. Napa niku sikap, napa niku ucapan, dawuh-dawuh beliau, napa niku tingkah laku beliau, teladan-teladan beliau. Wajib itu. Napa anut sama imtisalu sunnatihi itu mengikuti atau melakukan imtisal ini. Melaksanakan sunnahnya. Atau uniknya adalah pakai imtisal. Jadi tidak manut dalam arti aku pengen niru Rasulullah. Wis manut aja lah, manut artinya niru sing gampang. Nek bahasa kula nek sampean enggak iso salat jamaah tiap waktu ya sing enteng-enteng dulu. Napa? Siwakan, senyum, ngaji. Wis abot golek sing enteng-enteng. Kemudian wal iktida'u dan ikut. Iktida itu bermakmum aslinya. Makanya di bab fikih ada namanya babul iktida. Iktida itu ngikut. Dan ada apa tadi ikut itu? Mutabi'atun, imtisalun, iktidaun. Aman dicatat ini nanti khas. Al iktida'u wal iktida'u lan wajib juga manut, ngikut. Makanya ada namanya surutul iktida' fi shalah. Maksudnya adalah makmum. Iktida itu makmum. Ngikut grup yuk itu namanya anut grup yuk itu namanya iktida. Bihadyi manut kelawan petunjuknya Rasulullah. Nah, ada yang tanya petunjuknya Rasulullah dari mana? Kita tahu petunjuk Rasulullah dari mana? Ulama. Yo ngaji sama ulama sama yang bersanad yang ini, yang santri tenanan gitu. Karena namanya hadyun, petunjuk, pituduh. Makanya kita ada ungkapan laulal murabi ma'araftu rabbi. Andaikan tidak ada murabi, guru, aku nggak ngerti pangeranku. Saya tidak tahu siapa yang menggerakkanku. Bisa saja kita jadi aliran macam-macam itu. Nah intinya ini bocoran. Alhamdulillah kita ditakdirkan ketemu ulama. Karena al ulama warasatul anbiya. Musallallahu Muhammad. Qala Allah Ta'ala sampun dawuh. Nah ini khasih ulama kita termasuk Mbah Hasyim Asy'ari. Sebelum dawuh-dawuh yang lain diutamakan benten kali kula panjenengan. Menurut saya ngono sithik-sithik ngoten nggih. Tapi Mbah Hasyim dan ulama-ulama yang ikhlas benar-benar itu justru mengedepankan dawuh Allah dulu terus kanjeng Nabi. Qala Allah Ta'ala dalam hal ini Mbah Hasyim mengutip nggih menika surat tadi saya cari surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artosipun kinten-kinten kira-kira begini. Qul katakanlah, ucapo siro sinten? Nabi Muhammad. Ucapkanlah Nabi Muhammad gitu. In kuntum. Nah, Nabi Muhammad dawuh Nabi Muhammad kepada umatmu. Dawuh Rasulullah dikongkon ngeten. In kuntum lamun ono sira kabeh, andaikan jika kalian semua itu tuhibbuna iku seneng, iku demen, iku cinta sapa kalian semua Allah ya Allah, maka fattabi'u, maka mongko pakai apa? Pakai jim kalau mongko. Fattabi'u mongko ikutlah kalian semua ni kepadaku. Berarti ku siapa ini? Enggak toh. Kanjeng Nabi, karena katakanlah hai Nabi Muhammad kepada umatmu gini katanya dawuh-dawuhnya Nabi. Fattabi'uni. Kalau sudah bisa mencintai saya, ngoten. Yuhbib mongko bakal nyeneng, bakal mencintai kum ing sira kabeh kalian semua Allahu sapa?
Allah. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, hei umatku, nah gitu diajari Allah, ini bocoran diajari Allah. Hei umatku, nek sampean ngaku seneng Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah janji Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir dan wa yaghfir ini sukun karena menjadi jawab. Wa yaghfir jadi in syartiyah tadi. Wa yaghfir maka dan atofnya yukhbib ini. Yaghfir dan ngapura, memberi maaf, memberi ampunan sapa Allah lakum kepada kalian semua. Ngapura apa? Dzunubakum ing dosa-dosa kalian semua. Nah, itu kalau saya cek di Al-Qur'an tadi ini wakofnya lebih baik berhenti. Wallahu tabi Allah ghafurun iku zat kang akeh ngapurane, rahimun tur welas asih ning dalem akhirat. Wonten dawuh malih wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illahu la ilaha illahu wa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ini surat di catatannya Al-A'raf. Kira-kira artinya begini. Qul katakanlah, ya ayyuhan nasu para manusia, ini sesungguhnya ingsun, sesungguhnya saya. Nah, ini didhawuhi Allah lagi. Nabi Muhammad katakan kepada umat-umatmu. Ya ayuhan nas, ini seluruh manusia. Ya ayuhan nas, para manusia, ini sesungguhnya aku Muhammad, Rasulullah itu utusannya Allah, ilaikum kepada kalian semua. Jami'ah halis kabehane semua tanpa terkecuali. Makanya Nabi Muhammad itu rahmatan, kasih sayang kepada seluruh alam. Alladzi yaitu yang iku lahu kedue alladzi mulkus samawati atau zat lahu mulkus samawati utawi kerajaan. Saya artikan umumnya begitu. Mulkus samawati utawi kerajaan langit wal ardi dan bumi. Nah, samawat itu jamak. Jamak niku plural. Napa jamak niku? Jamak itu tidak tunggal. Tapi wal ardi tunggal. Bumi ini disebut satu, was samawati disebut banyak. Berarti ada kerajaan langit dan bumi. Terus kemudian ini wakofnya Jawas. La ilaha illahu. Wonten pangeran kang wajib disembah iku maujud. Wajib nggih pantes. Gak ono sing pantes disembah iku maujud. Illa huwa angin kejaba iku huwa Allah alladzi tadi. Yuhyi yaitu kang napa? Menghidupkan sapa alladzi. Alladzi isine Allah. Wa yumitu dan bisa mematikan. Fa aminu maka imano sira kabeh. Ayuhan nas, napa dewo? Manusia. Semua manusia billahi kelawan Allah wa rasuli dan rasulnya dan rasul wa rasuli dan rasulnya Allah. Maksudnya Nabi Muhammad. An-nabi nggih menika rupane kanjeng Nabi. Al-ummi kang ummi. Nah niki banyak pemaknaan tapi karena temen konco-konco niki pun ngaos Aqidatul Awam nggih ampun diartekno bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Mosok kanjeng Nabi sing luar biasa itu buta huruf. Kula mboten arteni ngoten. Yang jelas beliau bukan terkenal julukannya saja ini karena Iqra ma'ana biqari ketika itu jadi julukan. Yang jelas memang kanjeng Nabi mboten nate kuliah. Wonten kuliah riyin. Langsung sing ngajar nggih menika Allah. Al-ummi kang ora bisa maca nulis. Itu julukan. Sama kayak misalnya Mas Mansur. Mansur siapa sih? Kan Mansur kan ada dua misalnya. Iya gak Mansur sing turuan. Nah, akhirnya padahal besok-besoknya Mas Mansur itu mboten turuan. Mas Wawan ya. Wawan dhisik. Wawan Banjararum. Dhisik Wawan kok banyak sing kok enggak. Wawan sing tompel padahal tompelnya wis dioperasi. Nah, apapun arti
yang menempel Rasulullah jangan sampai ada bi ghairi naqsin ka khafifil mardi. Jangan sampai ada ngeremehkan. Itu untuk menjaga akidah kita. Terus selanjutkan Allahumma Muhammad. Imanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi al-Ummi alladzi yang yu'minu kang percaya beriman sapa Rasul sapa Nabi billahi kelawan Allah wa bi kalimati lan kelawan kalimah-kalimah atau tanda-tandane Allah, keagungane Allah, wa tabi'u maka ikutlah kalian semua la'allakum supaya apa la'allakum supaya kalian semua tahtadun iku oleh petunjuk kalian semua. Mengikuti biar dapat petunjuk. Makanya gampang. Kula niki hikmah futu di antara futu adalah demen Rasulullah dan dzurriyyah Rasulullah dan ahli warisnya Rasulullah. Di antara futu adalah masih abot nglakoni sunah Rasulullah seneng. Di antara ngaji kan futu. Insyaallah nanti ini janjinya Allah la'allakum tahtadun. Wis tak ditunjukno wis mbok jalane piye. Asline sing gawe buka iki mboten guru, mboten murid, mboten usaha kita. Nek asline dipikir-pikir. Nah, mari kita cari. Kita ngutip ngaji ngeten iki mencari sitis. Oh iya iki ada ini dicari. Misalnya Fuad iki pengen sapa ya arek iku mustahil iku seneng aku. Tapi ternyata digernek sithik-sithik. Apa gernek bahasa Indonesianya? Dirayu sedikit. Pertama itu hanya Mbak ada ini. Nah, lama-kelamaan dapat petunjuk. Artinya futuh dalam hal jodoh tadi. Yang penting apa mahabbah tadi. Wa qala ta'ala wonten dawuh malih wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kinten-kinten artosipun menika fala wa rabbika mongko wa rabbika niku kados wadduha wal laili itu demi. Ini namanya wawunya ini wawu janji, demi gitu. Artinya mboten dan. Maka demi rabbika demi Tuhan panjenengan. La yu'minuna ora podo iman sapa alladzina wong akeh. Alladzina itu orang banyak. Mereka tidak beriman. Itu sama kayak wallahi. Nanti pirang? Nah, kenapa enggak wallahu? Berarti ini waknya wawu janji tadi. Wallahi, berarti wa rabbika, demi Tuhanmu ya kanjeng Nabi Muhammad. La yu'minuna, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka hingga yuhaqqimu jaluk hukum, jaluk keputusan sapa mereka alladzina ka ing panjenengan. Aslinya mereka enggak iso sampai ada keputusan, ada hukum pencerahan dari panjenengan. Fima dalam hal apa saja. Syajaro itu artinya bisa saya artinya kamus bisa mukhalafah. Sajaro kang suloyo. Nah, suloyo ini apa? Mboten suloyo. Loyo. Suloyo niku enggak nempati janji itu suloyo. Kok suwe malan. Ora Jawa kabeh iki. Suloyo itu wis sekano sing Jawa kabeh iki. Suloyo itu bukan semoyo. Suloyo itu ingkar. Ya pas ingkar. Fima ing dalam apa saja sajaro kang ingkar. Bahasa saniki ingkar nggih. Sopo sajaro kang ingkari apa ma bainahum ing andarane mereka alladzina. Tsumma la yajidu. Kemudian la yajidu ora nemu sapa alladzina fi anfusihim ing dalam awak dhewe ne alladzina mereka. Dia tidak menemukan dalam dirinya harajan ing apa? Harajan mahroja itu kayak keberatan itu. Mimma dari tentang dari sesuatu qadaita kang wis mutusi menetapkan sir panjenengan wa yusallimu lan taslim itu bisa menerima lan nerimo sapa mereka alladzina taslima kelawan menerima tenanan. Jadi ayat menika inten-inten artine nggih demi Allah, demi Tuhan panjenengan ya Nabi Muhammad
Mereka aslinya pertama enggak iman, sampai-sampean panjenengan mereka minta hidayah, putusan, hukum datang panjenengan terhadap apa saja yang mereka ingkari, yang ingkari dalam dirinya. Kemudian mereka memang nggak menemukan jalan keluar, harojan itu tidak jalan keluar, berat gitu, artinya tidak ada jalan keluar tentang sesuatu yang dia galaukan, mereka galaukan misalnya, hingga sampean menetapkan sehingga mereka yang awalnya tidak beriman itu menerima sepenuhnya penerimaan. Ayang kodu tegese nih terus Mbak Hasim, maknane Mbak Hasim, ayang kodu tegese manut sapa alladzina li hukmika marang hukum panjenengan, in kiyatan kelawan manut gandulan kamilan kang sempurna, yang perfect. Maksudnya ayat ini mereka itu ya manut sama hukum atau ajaran Rasulullah. Wa qala ta'ala dawu malis Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kinten-kinten ratusipun sungguh yakti temen, sungguh bener-bener sungguh, kana ono iku lakum bagi kalian semua fi rasulillah ing dalam utusane Allah apa sing ono uswatun apa uswah panutan teladan hasanatun kang baik bagus liman bagi orang kana kang ono sapa wong yarju ono iku ngarep-ngarep sapa wong Allah ing Allah wal yaumalan ing ngarep-ngarep ing dina al akhirah kang akhirat wa dzakara dan zikir menyebut sapa wong mau Allah ing Allah kasiron kelawan akeh. Surat Al-Ahzab. Ini di antara pointernya nggih menika sungguh dawuh Allah, sungguh bagimu itu sudah jelas. Di dalam ada teladan yang baik, ada contoh yang baik di dalam utusan Allah, Rasulullah. Terus dikai kitab namanya Rasulullah. Itu petunjuk gitu. Makanya wonten dawuh malih Rasulullah itu ya khuluquhul Qur'an. Akhlake Rasulullah nggih Al-Qur'an niku. Sallallahu Muhammad. Nah, saniki penjelasannya qol wonten dawuh malih dikutip Mbak Hasim qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi atau Al-Turmudi. Dawuh Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Wa huwa utawi Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi iku al-ma'ruf, iku lebih dikenal, diketahui atau dikenal bil hakimi kelawan ahli hakim At-Tirmidzi. Jadi julukane Muhammad bin Ali At-Tirmidzi itu julukane Hakim Turmudi karena julukannya hakim tadi. As-sufi yang memang sufi. Sahibuna wadiril usuli, yaitu Syekh Muhammad bin Ali Tirmidzi yang punya kitab Nawadir al-Usuli. Kitab berarti ada dua penamaan. Iki Mas Wawan sing sapa ya, begitulah kira-kira. Ini Mas Wawan yang ini. Ini namanya Muhammad bin Ali Tirmidzi ini yang terkenal dengan julukan Al-Hakim At-Tirmidzi yang mempunyai kitab Nawadirul Usul. Wa laisa lan ora ana sapa Muhammad jenenge Muhammad bin Ali Tirmidzi bukan sama Muhammad huwa iku utawi Muhammad bi Abi Isa At-Tirmidzi, bukan yang dimaksud bukan Abi Isa At-Tirmidzi karena namanya julukannya ada nisbat Tirmidzi. Ndak, yang dimaksud Mbak Hasim ini yaitu Al-Hakim At-Tirmidzi yang punya Nawadirul Usul. Bukan Abi Isa At-Tirmidzi Sahibil Jami'is Shahih, bukan yang punya kitab Jami'us Shahih. Berarti ada dua ulama yang namanya mirip. Dawuh Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, Al-Hakim Tirmidzi menika al-uswatu fir rasuli al-iktida'u bihi wal ittiba'u li sunnatihi wa tarku mukhalafatihi fi qaulin au fi'lin. Dawuh Imam Hakim At-Tirmidzi yaitu
Al uswatu utawi keteladanan atau contoh, paradigma, uswah fir rasuli, meneladani fir rasuli ing dalam rasul, meneladani Rasulullah itu yang bagaimana? Dawuh Imam Tirmidzi menika al iktidau iku manut bi pada Rasulullah. Yang namanya uswah, aku pengen mencontoh teladan Rasulullah. Dengan cara apa? Ya al iktida, mengikuti, manut nang Rasulullah. Wal ittiba'u lan manut, ikut grubyuk li sunatihi kepada sunatnya Rasulullah, ajaran Rasulullah. Iku sing jenenge uswah iku. Wa tarku mukhalafatihi, dan berusaha meninggalkan apa? Ngingkari atau berpaling dari kepada Rasulullah fi qaulin, dalam hal perkataan maupun au fi'lin atau perbuatan. Lah kita ini sulit mau niru Rasulullah sepenuhnya, misalnya sik ngombe ngatek isik macam-macam gitu. Saran saya adalah ketika itu jangan diniati ingkar. Gak Rasulullah jangan sampai begitu. Bisa anggapnya malas gitu loh, saya aman. Atau kesusu atau gak boleh, baik perkataan maupun perbuatan. Sallallahu Muhammad. Kalau cepat akan mawon. Wa anil Hasanil Basri, diceritakan dari Al Imam Al Hasan Al Basri, inna aqwaman, sesungguhnya kaum-kaum, banyak para kaum gitu, ada kelompok. Qalu iku ngucap dawuh sapa kaum aqwam, ngucape begini, inna nuhibbullaha. Dawuh Imam Hasan Al Basri terkenal ini, sufi terkenal. Dawuh Imam Al Basri riyen niko, terus dikutip Basim, sesungguhnya banyak kaum, orang, kelompok yang mengatakan, mengaku-ngaku bahwa inna nuhibbullah, aku seneng Allah. Kita ini cinta Allah, ngoten kan, sering kan? Sering. Kemudian akhirnya fa'angzala, kemudian akhirnya menurunkan Allah Ta'ala, menurunkan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Akhirnya dijawab oleh Allah lewat Rasulullah. Gimana caranya kamu kok cinta? Saya cinta Allah. Gimana cinta? Bukan cintanya kayak pacaran mboten. Dijawab Allah. Nek gak dikek bocoran pasti kangelan itu. Akhirnya kalau kalian ngaku cinta Allah, maka ikutilah Rasulullah. Rasulullah Muhammad. Waruya, dan diriwayatkan anal ayata, sesungguhnya ayat tersebut, karena ada al ya ini, ayat tersebut, ayat ya apa, in kuntum tuhibbunallah tadi, bisa nuzilat, bisa nazalat, bisa turun apa ayat fi Ka'b bin Ashraf wa ashabihi hina qalu ila akhiri. Sesungguhnya diriwayatkan, konon diriwayatkan ayat itu turun juga sebab ada konteks asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, yaitu fi Ka'b bin Ashraf, untuk merespon aktivitasnya atau sikapnya, namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab ini orang Yahudi zaman dulu, yang ini sempat di beberapa literasi, di beberapa buku-buku itu mengingkari, menyerang Rasulullah dan yang lainnya. Nah, akhirnya turun. Terutama wa ashabi, dan para pengikutnya Ka'ab. Hina qalu, ketika mereka berkata, kata gini, nahnu abnaullah, kamilah anak-anak Allah. Yahudi kan begitu. Ini gak sengaja mau bahas Yahudi mau. Mengaku bahwa aku lah jadi Allah. Karena mengaku bahwa banyak nabi dari golongan kami. Ngaku nih. Ini zaman Rasulullah. Wa ahibba'uhu, dan para kekasihnya Allah. Kamilah anak-anak Allah dan para kekasih Allah. Wa nahnu, utawi kita, dan kitalah asyaddu iku luweh banget, luweh nemen hubban apane cinta lillahi, kepada Allah. Dia ngaku, Ka'ab orang Yahudi ini dan segolongannya yang tidak Islam, karena dulu ada Yahudi juga yang Islam. Kami adalah anak-anak Allah dan dan para kekasihnya Allah
dan kamilah soal cinta, jangan ragukan kami. Kira-kira gitu. Kalah nek Islam kira-kira. Kemudian fa'anzala, kemudian nurunake Allah subhanahu Allah menurunkan ta'ala sebagai respon al ayata yang iki ayat ingkung tum tuhibunal tadi. Rod dan kerono menolak, mengkanter bahasanya saiki lidzalikal qauli kepada ucapan-ucapannya Ka'ab dan para kelompoknya Yahudi. Akhirnya turun. Gak gitu caranya. Bukan mendewakan. Nah, makanya istimewanya Rasulullah adalah tidak seperti penggambaran bagaimana ada film itu apa Siwa atau apa gitu. Wah, akhirnya diutuhankan. Enggak seperti ta'atun nasoro fi nabihim. Enggak seperti di Burdah. Wes lah, sak luar biasanya Rasulullah. Enggak mungkin umatnya ini mendewakan atau menuhankan Rasulullah. Nah, umat-umat produk gagal itu sebelumnya jahiliyah itu. Dan ini Allah yang menjaga. Nah, akhirnya mereka lupa bahwa Rasulullah itu juga punya sifat namanya sifat al-a'rad al-basyariyah. Yo sakit, nggih napa pas utang yo sedhe utang gitu loh. Yo maem, yo daharan gitu. Itu lupa, orang-orang terdahulu itu lupa sehingga kalau ataupun ingkar mengkafiri nabi-nabi terdahulu kafir tenanan yang mencintai dalam kutub yang ekstrim mendewakan atau menuhankan. Nah, Rasulullah enggak. Itu dijawab. Wa fi hadisin dan yang dalam hadis ada hadis lagi rawahu yang riwayataken ing hadis al-Irbadu Ibnu Sariyah sapa sahabat Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah ini dalam literasi yang lain disebutkan itu termasuk Bani Sulaim. Bani Sulaim itu nanti yang diantaranya nurunkan ibunda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika sinten? Sayyidatina Siti Aminah. Wis iki ambek tak cek akid tetok lawame. Ini sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah. Fi mau'izatin Nabi dalam menjelaskan mau'izah. Napa mau'izah itu? Wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu sesungguhnya Rasulullah qala itu dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan Irbad Ibnu Sariyah. Dawuh Rasulullah fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum tetaplah lakukanlah netepo sira, lakukanlah berpeganglah bisunnati dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'i dan sunnah-sunnahnya pengganti-penggantiku ar-rasyidin kang rasyid. Dapat rasyid, dapat petunjuk. Addu dawuh Rasulullah selanjutnya. Addu kalau ngaku menjadi umatku maka lakukan sunnahku, ajaranku dan lakukan sunnah khulafaur rasyidun. Kemudian addu pesannya Rasulullah mau'idhah atau pesannya atau wajangan Rasulullah selanjutnya gimana kok? Addu gigitlah. Alaihi kepada ing atase sunnati wa sunnatil khulafa. Dua sunnah itu gigitlah. Bahasa Rasulullah gigit loh ya. Gigit. Maksudnya yang ojo koyo aliran sebelah. Ngene isbal diartekno sombong terus di atas lutut. Ngene janganlah kamu membusukkan dada akhirnya melakukan bungkuk terus. Maksudnya sombong niku. Nah, adu ini maksudnya berarti apa? Ya ojo gigit. Wah, ono arba'in Nawawi rek, kita tak gigit aja gitu. Maksudnya gigit niku napa? Pegang tenanan. Ugemi. Pegang jangan sampai lepas, gigiten. Bin nawajidi kelawan untu bam itu niki lho, geraham. Nek untu kene kan paling mangan apa, Pak? Sing empuk mangan, mimi gitu ya, sing empuk. Tapi nek sing bam berarti wis digigit terus kemudian pakai geraham. Berarti saking pegangan tenanan sunnahku, ajaranku sama ajarannya khulafaur rasyidin. Wa iyyakum lan takutlah kalian wedya sira. Wa muhaddisatil umuril ing pira-pira
anyar-anyare urusan atau hal, maksudnya bid'ah. Takutlah kalian pada hal-hal yang tidak saya ajarkan dan tidak sahabat saya atau sahabat-sahabat saya khulafaur rasyidin ajarkan. Tinggalkan itu. Fa inna kulla muhdatsatin, karena sesungguhnya setiap hal-hal yang baru, jangan diartikan baru ya, kok iki ngopi hal baru, dulu enggak begitu. Hal-hal amaliyah ubudiyah yang baru, yang artinya tidak diajarkan Rasulullah dan tidak pernah dilakoni sama Rasulullah dan para sahabatnya, terutama khulafaur rasyidun, itu bid'atun, iku bid'ah. Bid'ah iku arti modernnya apa? Kreatif. Makanya kalau kadang ngomong ini adalah bid'ah hasanah, kreativitas yang bagus. Tapi dalam tradisi kitab hukum, bid'ah itu yang dimaksud Rasulullah adalah bid'ah itu ya yang saya nggak pernah ngajarkan itu. Karena apa? Wa kulla bid'atin fa inna kulla bid'atin, sesungguhnya setiap bid'ah dolalatun iku sesat, nyasar. Wis nyasar wis anyar-anyar. Makanya kula imut dawuh Syekhina Maimun nggih menika as-salafu aslamu wal khalafu a'lamu. Wong salaf, wong riyen-riyen niku masih gak ngerti Facebook, iku luweh nyelametno. Meskipun wal khalafu, orang-orang modern, orang-orang baru sing saiki kuliah, sekolah, wis mangan bangku dan yang lainnya itu alamu luweh ngerti. Nah, saiki tinggal kita pengen yang selamat apa sing ngerti ngono lho. Selamat. Nek iso ya ya ngerti ya selamat. Lah sekarang tuh repot. Dulu orang kholaf baru, generasi kontemporer, generasi modern, generasi yang kekinian, itu mestinya alam lebih tahu daripada generasinya yang terdahulu. Generasi ini Fuad mestinya lebih tahu daripada Pak Mansur. Tapi belum tentu bab teknologi skala karo Pak Mansur misalnya. Nah, itu repot kan berarti kan. Generasi hari ini itu ya wis rapati ngerti. Ora selamat. Repot naudzubillah. Lah, dalam beragama maka cara kita adalah mengikuti apa? Meningkati as-salafun as-shalih hingga menika. Makanya diajarkan dalam pesantren oleh Nahdlatul Ulama itu ada pentingnya sanad, pentingnya berguru, pentingnya talaki, pentingnya mondok, pentingnya ngaji. Itu. Ya nek gurune sampean mungkin kalah karo YouTube. Sampean gurune tekoki Ustaz iki aku tanya hukum ini, isih golek kitab, Pak. Karo YouTube klik gitu. Tapi belum tentu itu. Yang lebih menyelamatkan adalah yang terdahulu. Cara kuno. Kalau saya yang lain bisa cara baru enggak apa-apa. Kalau beragama, beretika cara lama sajalah. Lebih aman. Ceritakan lagi waruya lan diriwayatkan anu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anau sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala niku sampun dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu utawi Al-Qur'an. Su'bun itu sulit. Al-Qur'an itu sulit. Mustas'abun tur dianggap sulit. Al-Qur'an itu sulit tetapi dan juga dianggap sulit. Alaman bagi orang kariha yang gak seneng, yang kariha itu makruh itu dari kata kariha itu. Kariha itu yang sengit itu apa? Benci. Hu ing Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sulit dan pasti dianggap sulit bagi orang yang benci Al-Qur'an. Utek kula cuntel sekolah ngetekno kapur misalnya. Jangan lupa, makanya banyak kalau dipikir-pikir di pesantren-pesantren kuno salaf itu mestinya output sama input itu seringkali enggak imbang.
Saiki sing pinter-pinter daneme tinggi, oh sekolah SMA 1 sana. Oh daneme sing apik screening sekolah iko, boarding school favorit iko sana gitu. Sing remuk-remuk gak keterima nang SMA 1, gak diterima nang kampus ternama, akhirnya mondok. Mestinya apa? Input yang baik, keluarnya juga baik. Lebih baik daripada ini. Faktanya apa? Pesantren itu dari dulu gitu, dikei remah-remahan enggak sih. Tapi begitu keluar nggih, mentes. Nah, niku napa? Nggih termasuk kula yakini wonten ngaten niki. Sulit tetapi hanya bagi orang yang membenci Al-Qur'an. Wa wa utawi Al-Qur'an al-hukmu iku hukum. Paman utawi sapane wong istamsaka iku lamun gegandolan, istimsak itu ngeten. Ceceklan tenanan iki istimsak. Bi hadisi kelawan hadisku dawuh Rasulullah. Kelawan dawuh-dawuhku wa fahima kemudian mahami sapa wong mau ing hadisku dawuh-dawuhku wa hafidholan syukur-syukur nek gelem ngapalno jaga kanthi ngapalno sapa wong mau ing hadisku jaa mongko teka sapa wong mau sing gelem cekelan hadisku mahami hadisku ngapalno hadisku dawuh maksudnya hadis ini dawuh Rasulullah napa jaa orang itu akan datang. Orang itu datang ma'al Qur'ani beserta Al-Qur'an. Men kaget. Lo siapa? Saya Al-Qur'an yang kamu hafalkan. Saya gitu besok. Jangan kaget. Muga-muga naudzubillah kaget. Jumbul kaget. Woi. Jenengan sinten? Lho aku awakmu, amalmu sing welek ben lho. Ngoco. Oke, semoga ini kita dapat berkahnya ini. Amin. Yakin karena kita basicnya harus cinta. Makanya niki cocok kitab niki damel dirosah kita, dirosatul qiraah wal mahab. Karena saya mafhum, saya ndak punya apa-apa. Produk rapati sukses asine, santri rapati sukses. Tapi nek enggak ngaji kan ribet. Tapi nek aku, iki jare Cak Win ngeten repot nanti. Maka saya mediakan dengan biar kita lebih baik bersama dengan cara qiraah apa itu qiraah? Baca, ngaji, dirosah, wal mahabbah dan cinta. Alhamdulillah dapat kata-kata itu. Modalnya cuma qiraah sama mahabbah. Baca sama cinta. Waman tahawana selanjutnya misalnya Muhammad dawi Rasulullah selanjutnya menika waman utawi saben barang siapa tahawana yang ngremehne gegampang meremehkan sapa wong mau bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an wa hadisi dan hadisku dawuh-dawuhku khosiro mangka getun wong mau sapa wong sing ngremehno Al-Qur'an sama dawuhku ad-dunya ing donya adunya iso yang dalam dunia wal akhirat dan akhirat ketun pasti. Nah, andekan orang-orang itu kita debat yang nggak percaya Rasulullah, yang ngeremeni Rasulullah, wis anggere wis percaya wis kaya awakmu lambemu wis akhirat ndak ada misalnya, itu orang-orang begitu itu sebenarnya galau, sedih Pak. Dan alhamdulillah kita sebagai Islam ini punya Nabi Muhammad ini, bahkan orang yang enggak gablek duit, enggak gablek fasilitas itu, ketika punya masalah berat, ada yang dicekeli. Ya kalau orang-orang itu duit nang karaokean pusing, baliknya pusing mana kan? Duit mendem pusing, duit apa Evan. Itu yang bisa menjangkau begitu apa? Yang berduit. Lah agama Islam ini diantara rahmatnya ditakdirkan dari jadi umatnya Rasulullah ya itu enak. Wong nggak gablek duit kayak kita ini, itu punya hiburan. Tapi ya bukan Nabi Muhammad bukan hiburan gitu loh. Tapi apa bahasa tepatnya? Punya pengadem-adem, cekelan. Ate cekelan bojo kadang yo cerewet.
Apa nyekel konco kok to konco nengin lah. Kita punya Rasulullah. Oke, barang siapa yang remen Al-Quran dan dawuh-dawuhku, dawuh Rasulullah akan rugi dunia akhirat. Amartu perintah ingsun, umati ing umat ingsun. Maka saya perintahkan umatku ayak hudu ento memegang, ngalap, mengambil, berpegangan mereka sapa umatku. Biqauli kelawan dawuh ingsun. Wa yutiu dan taat sapa umatku amri ing perintah ingsun. Ini diperintah Rasulullah. Saya perintahkan umatku untuk memegang kata-kata saya, dawuh saya dan menaatinya, perintah-perintah saya. Wa yattabi'u dan nganut ikut ittiba sapa umatku sunnati ing sunnah-sunnah ingsun. Faman radhiya barang siapa faman tawi sapane wong radhiya iku lamun ridho marem ridho niku. Barang siapa yang ridho, marem, rela, lilo, bikauli dengan dawuhku, kata dawuh Rasulullah, faqat radhiya sungguh ridholah sapa wong mau bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sama hadis itu tidak ada kontradiksi. Meskipun ada tradisi namanya nasih mansuh. Itu nanti ada rojeh. Nanti itu meskipun ada ilmu itu. Tapi intinya bukan kontradiksi. Wa man rogiba lan barang siapa rogiba iku lamun rogibaan berarti sengit geting benci sapa wong sunnati ing sunatku an sunnati dari sunatku barang siapa yang benci sunatku falaisa mengkora ana sapa wong mau minni dari golonganku dawuh Rasulullah. Nah, makanya saya itu diskusi sama istri sama siapapun, termasuk nek gak seneng ta'adadu zaujat, duwe bojo lebih dari satu, saya enggak bilang poligami. Yang ngomong koyo mau loh, jamaah gak jamaah jare iki sunah Rasulullah, ngomong malas aja ngremehne. Bukan oh sampean lanang enak, bukan itu. Ini dawuhnya Rasulullah. Khawatirku apa? Khawatirku penerjemahan otak yang kita menerjemahkan itu salah sehingga kita tidak dianggap bagian dari golongannya Rasulullah. Aku siwakan gak seneng, aku gak cocok cak. Ya apa kudu muntah misalnya. Yo gak wis meneng ya, males apa gak iku. So, jangan sampai remehkan Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nan dawuh malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun utawi amal siji amal qalilun kang sithik fi sunnatin kang netepi sesuai dengan sunatku khairun itu lebih baik min amalin daripada amal kathirin yang banyak fi bid'atin tetapi dalam konteks bid'ah tidak ajaran saya. Meskipun titik burdahan, meskipun titik solawatan mong pirang menit, tapi solawatan itu anjurannya Allah dan Rasulullah itu lebih baik daripada banyak amal tapi itu tidak dianjurkan Rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dawuh malih Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tamasuk utawi cecekelan, gegepokan, gandolan tenanan bisunnati kelawan sunatku inda fasadi ummati ketika kondisi rusaknya umatku lahu iku mongko keduwe umat mongko kedue lahu iku mongko kedue tamasuk cecekelan ajrun utawi ganjar ajrumi ati syahidin utawi ganjaran 100 serupa ganjarannya 100 orang yang mati syahid yang berjuang. Maksudnya gini, barang siapa yang gandolan tenanan megang sungguh-sungguh sunatku di ketika zaman para umat itu rusak bejat, maka ganjaran orang yang tetap cecekelan sama Rasulullah, ajaran Rasulullah itu dapat ganjaran sebagaimana 100 mati syahid. Mungkin-mungkin gak usah itulah. Gak usah tak terjemahan lah. Era ruwet ini si opo lah.
Wa qala alaihi salatu wasalam dawu malih Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam wa qad ji'a dawe Rasulullah wa qad jalan sungguh didatangkan apa bimaktubin apa kelawan tulisan tertulis minat Taurati dari bagian dari Taurat. Sungguh telah datang apa yang tertulis di Taurat gitu. Fi katfin ing dalem iki fi katfin itu artinya bisa katfin kitfin itu bisa artinya bahu atau tulang. Atau potongan-potongan tulang. Atau katef itu bisa diartikan bahu-bahu. Bahu kene ya. Tulang sini loh, katef. Sing sapi kecelakaan itu ya sini. Nggih, belikat kan sini nggih. Nah, belikat. Nah, sungguh ada yang tertulis di Taurat dalam ya, fikatfin atau fikitfin. Kafa. Cukuplah biqaumin kelawan kaum, kelawan kelompok. Apa sing cukup khumkon apane ketololannya. Nek wong Jawa ben maknane gerumpung. Gerumpung itu rugi tenan tolol wis. Khumkon itu artinya bisa diartikan bodoh, bloon dalam bahasa. Cukup kaum itu dianggap bodoh. Wa dhalalan dan tersesat. Apa ayar gobu apa yento benci ama saking apa wae barang ja kang teko bi kelawan sapa bi kelawan gowo ma nabihum sapa nabine mereka kaum ila ghairi nabihim maring sakliyane nabine kaum kelompok tadi au kitabin utawa benci terhadap kitab ghairi kitab bihim kang sakliyane kitabe nabine kaum bodoh beda-beda no kom iki aku ben nabine nabi terdahulu nabiku iki wong kabeh kok Gusti Allah. Jadi itu maksudnya cukup terlihat bodoh di dalam Taurat. Cukup terlihat bodoh. Artinya Taurat saja itu mengakui ajaran-ajaran terdahulu. Cukuplah kaum itu disebut bodoh dan tersesat ketika mereka itu membenci apa-apa yang dibawa oleh nabi mereka kepada selain nabi mereka. Dan atau kitab, apa-apa itu bisa kitab. Walau kana lanamun ono apa Musa, apa Nabi Musa hayyan iku urip lama wasi'a mongko yakti lama itu la itu lanya pendek la itu sungguh mongko yakti ma ora. Kapan ma dadi ora? Ma dadi sesuatu belajar nahwu sih. Lama mongko sungguh tidak wasi'a ora luas ora cukup hu ing Musa illat tibai opo angin anut ing sun. Keterangan dawuh Rasulullah ingatan dulu sungguh telah saya ulangi lagi dulu di Taurat itu datang ada di Taurat itu wahyu yang berbunyi cukuplah bodoh seseorang kaum yang dan tersesat yang benci dengan apa yang saya bawa. Singkat cerita, dawuh Rasulullah, andaikan Nabi Musa itu masih hidup, pasti Nabi Musa akan ikut aku. Wasabako dan sungguh telah dhisik wis terdahulu koriban ing dalam zaman kang parek apa maknal mutabah. Wasabako lan sudah ada tadi terdahulu koriban sing cedek mau maknat mutabati apa makna mutabah makna anut sing dimaksud anut ya apa penjelasan tadi apa anut fi kalamil hakim di dawuhnya Imam Hakim Atur Mudi yang tadi itu. Nah itu kembali nggak usah jelaskan lagi Mbak Hasim nggak mari-mari kok. Waqat teruya misalnya Muhammad. Waqat teruya dan diriwayatkan juga sungguh telah diriwayatkan anis salafi dari golongan orang leluhur-leluhur terdahulu ulama-ulama dahulu as-salih as-salihi kang saleh radhiyallahu muga-muga ngridhoi Allah sapa Allah anhum saking ulama-ulama terdahulu yang soleh. Nah ini doa didoakan
radhiyallahu anhum itu sama kayak alaihi salam sallallahu alaihi wasallam di belakang Nabi. Para ulama, kalau kita bapak kita rahimahumullah, almarhum, almaghfurlah, nah, itu doakan. Fi muta'abatin nabi ing dalam jelasno apa? Dalam hal ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sing diriwayatkan atharun apa pira-pira dawuh-dawuh. Athar itu disebut dakwah ulama. Athar, eling-eling ini apa terminologi khusus. Ada sunnah, ada khobar, ada athar. Bisa ulama, bisa sahabat. Katsirotun kang banyak. Sungguh telah diriwayatkan banyak dawuh-dawuh ulama tabi'in terdahulu dalam hal apa? Dalam hal tema mutaba'ah Rasulullah, ikut Rasulullah. Sudah banyak itu. Nah, rawa diantaranya adalah rawa meriwayatkan Malik bin Anas sapa Imam Malik bin Anas. An Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab. An rajulin dari seseorang laki-laki min ali Khalidin dari keluarga Khalid. An-Naus diriwayatannya ada apa? An-Naus sesungguhnya rajulun tadi. Sa'ala itu bertanya sapa rajul, seseorang laki-laki. Abdullah yang tanya di Abdullah, sahabat Abdullah ibni Umar, yang putranya Umar radhiyallahu anhuma. Ini yang terkenal Abdullah bin Umar ini yang terkenal Suriah itu loh. Nah, maka ada seseorang tanya, diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas, dari Syihab, dari seorang laki-laki yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Tanyanya begini, faqala, kemudian jawablah berkatalah sapa rajul mau, ya Aba Abdurrahman, bapake Abdurrahman. Nah, pertanyaan, Pak sapa gitu bapake. Inna sesungguhnya kami, najidu iku nemu sapa kami. Maksudnya saya itu nemu sholatal khaufi ing sholat khauf, dalile sholat khauf, wa sholatal hadari dan sholat hadar itu hadir, sholat nang Oma fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Ada seorang bertanya, saya ketika baca Al-Qur'an menemukan dalilnya sholat khauf ketika takut dan sholat hadar, sholat di rumah kayak kita ini biasa. Maksudnya di rumah ya nggak musafir. Nah saya nggak jelaskan musafir itu apakah dari Banjarnegara ke sini musafir. Nah, itu bab fikih nanti gue repot nanti gak ngaji. Nah, akhirnya tetapi tidaklah menemukan najidu nemu sapa ing kita. Tidak menemukan salat safari ing dalile salat safar musafir. Maka faqala mongko dawuh sapa Ibnu Umar, sapa anake Sayyidina Umar ngene iku Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dijawab begini, ya bena akhi, ya dulure dhewe. Anak lanange dulurku. Innallaha sesungguhnya Allah ba'atsa itu telah mengutus sapa Allah ilaina kepada kami. Mengutus Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala na'lamu syai'an, wala na'lamu lan tidak ngerti sapa ingsun kami tidak tahu syai'an yang sesuatu. Dijawab begini, rajul tadi Ibnu Akhi, anake dulur lanangku. Sesungguhnya Allah itu telah mengirim kami, menurut kita semua ini, mengirim satu nabi. Kita aslinya gak ngerti apa-apa wis. Nah, terus kemudian wa inna ma naf'alu lan hanya atau melakukan sapa kita kama ro'aina, kami tidak akan hanya melakukan kama sebagaimana ro'aina kami tahu melihat weruh hu ing nabi. Dijawab ngono. Ini kayak kita debat di perumahan, gak ada dalilnya di Al-Qur'an gitu ya. Nah, tanya, saya tidak nemukan. Kalau sholat khauf wonten, kalau sholat hadar, sholat biasa ada. Saya nggak nemukan di Al-Qur'an sholat musafir. Apa pendapat panjenengan? Ditanya, kira-kira ngeten nih bahasa kula. Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada kita. Sebelum diutus kita itu nol prutul, nggak ngerti apa-apa. Maksudnya apa? Ya dalilnya di hadis sama dawuh-dawuhnya Rasulullah. Maka kita tidak akan melakukan sholat
musafir jamak sama qasar itu kalau kita tidak melihat Rasulullah melakukannya. Nah, ini dawuh-dawuh itu menguatkan, moga ini menguatkan Al-Qur'an sama hadis Rasulullah itu enggak kontradiksi. Waruya diriwayatkan an Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan dari Umar tabi'in Umar bin Abdul Aziz. Annau sungguhnya Umar bin Abdul Aziz kala itu berucap sapa Umar bin Abdul Aziz. Sanna itu melakukan. Makanya sanna jadi sunnatan itu sanna itu. Berbuat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wulatul amri dan piro-piro waliul amri, napa penguasa urusan, maksudnya amir, pemimpin malu sing kapanane kita bahas itu. Ba'dahu setelah Rasulullah. Sunanan ing piro-piro tindakan sunnah. Sunnah itu aslinya sunnah itu ya tindakan itu, aktivitas, amal. Al-akhdhu utawi apa niku? Utawi memegang, mengambil, mengikuti biya kelawan sunnah tadi. Tasdikun iku serupa sama saja dengan membenarkan bi kitabillah kelawan kitabnya Allah. Dawe Umar bin Abdul Aziz. Rasulullah melakukan sesuatu sunnah dan juga pengganti Rasulullah menika khulafaur Rasyidin dan para sahabat itu juga melakukan sesuatu sunnah tindakan-tindakan. Maka meniru tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah dan pengganti Rasulullah itu sama halnya dengan membenarkan kitabnya Allah. Wasti'malun dan melakukan litaatillah, berusaha melakukan litaatillah karena taat kepada Allah. Itu artinya taat sudah. Wa quwwatun dan menjadi kekuatan ala dinillah ing atase bagi agama Allah. Makanya cara mecah umat itu wong-wong sing iku pinter mesti nek ngaji ro deh. Terus pisahkan mereka dari cinta Rasulullah. Pecah pasti itu dah. Dipikir hanya Tuhan yang tahu kondi enggak nabi enggak ro. Lah salah, kita nggak ketemu Rasul, tapi kita ketemu ahli warisan Rasulullah, para kiai, para ulama diturut sampai ke Rasulullah. Laisa ora ono li ahadin niku bagi seseorang apa taghyiruha, apa ngowahi atau merubah sunnah tadi, wala tabdiluha lan tidak mampu ada yang ganti sunnah tadi, wala nadharu dan juga tidak memandang memperhatikan firaq iman terhadap pendapat seseorang khalafa yang berkontradiksi, yang mengingkari sapa sapa man mau ha ing sunan. Jadi enggak ada namanya yang bisa mengingkari atau merubah sunnah-sunnahnya Rasulullah dan sunnah pengganti Rasulullah. Man utawi sapa wong iktada iku lamun ikut iktidak sapa wong biya kelawan sunnah fahuwa mongko utawi wong mau sing anut barang siapa yang mengikuti sunnah tadi. Sunnahnya sinten? Rasulullah sama nah karena sudah ngaji sama saya, nek ada kata sunnah itu belum tentu baik. Ada namanya sanna, itu artinya melakukan. Dari wonten dawuh man sanna sunnatan, barang siapa sanna sunnatan ing sunnah man hasanatan wonten lho, berarti ono sing sayiatan ya ada. Cuman secara terminologi ngaji sudah masyhur, sudah umum nek wong menyebut sunnah itu ya sunnah sing sah. Sama kayak bid'ah tadi. Nah, barang siapa yang mengikuti sunnahnya Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, fahuwa mongko utawi wong mau muhtadin iku wong sing di kei pitutuh, dia dapat petunjuk. Ini nakis ini, fil nakis. Wa man utawi sawang barang siapa intasara iku lamun nulungi sapa wong mau biya kelawan sunnah, barang siapa menolong sunnah fa wa mongko utawi wong mau mansurun iku orang disebut mansur. Mansurun itu orang yang dapat apa? Yang menolong agama dan sunnahnya Rasulullah, itu jenis mansur.
Ada dua Mansur ini, dia menolong. Ini doa kan, nama kan doa. Ya, kita doakan semoga bisa nolong terus. Amin. Nah, waman utawi sapa yang barang siapa kholafa yang membedoni apa? Mukholafa, mengingkari, berkontradiksi sapa wong mau ha ing sunnah-sunnahe Rasulullah dan khulafaur rasyidun wa taba kemudian mengikuti sapa wong mau ghairu sabilil mukminin ing liyane dalane wong para wong mukmin. Maka barang siapa yang mengingkari, berkontradiksi, bertolak belakang dengan sunnah-sunnah Rasulullah dan khulafaur rasyidun dan kemudian dia ngikuti jalan orang yang tidak mukmin, janjinya apa? Walla mongko walla itu melengosno, mengabaikan. Hu ing wong sing model mau Allah sapa Allah ma ing sesuatu tawalla kang dia yang menguasai kang nguasani atau tawalla itu wala itu berpaling. Kalau tawalla ya tawalla itu itu artinya bisa melakukan, bisa mengasuh, bisa menguasai. Makanya ulatul amri, ulil amri yang menguasani sapa wong wa asla itu di kamus artinya memasukkan sapa Allahu ing wong model sing mau, model napa terakhir? Wong sing ngingkari, berkontradiksi terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah dan khulafaur rasyidin kemudian mengikuti jalannya orang yang tidak beriman, maka janjinya Allah selain melengosno ke jalan sesuatu yang dia kuasai, maka Allah juga wa aslah ay akhraja yaitu Allah akan mengeluarkan memasukkan hu ing wong mau jahannama ing jahannam naudzubillah min syarri dzalik wa saat lan elek banget jelas eleke masyiron apane masyiron apane tempat kembalinya wis rest areae jelas welek banget wis itu jahanam itu. Wa qala dawuh Sahal Atusturi sampun dawuh sinten Sahal Atusturi dawuh menika niki menutup bab tentang malam ini bab napa wajibnya ikut Rasulullah. Nggih menika ngeten. Niki dikutip Mbah Hasyim, ini pasti istimewa kan Mbah Hasyim aja istimewa. Dawuhe Sahal Atusturi. Usulu madhabina salasatun. Usulu madhabina utawi pokok atau dasar atau pondasi madhab kita. Madhab itu napa? Madhab itu cecekelan. Madhabmu napa Imam Syafi'i? Nah, itu madhab. Gandolan imam niku madhab. Dawuh Imam Sahal Atusturi nggih menika pokok atau pondasi dari madhab kita ini Ahlussunnah wal Jamaah ini 3. Ya dieling-eling ini. Yaitu al-iktida'u rupane manut bin Nabi kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madhabnya Ahlussunnah yang diikuti Mbah Hasyim ini dawuh Imam Sahal Atusturi. Dasarnya itu modelnya kamu burdahan, modelnya kamu mau sodako model gimana, dikreatifkan ada konser model gimana, silahkan, tapi pondasinya ada 3. Yang pertama apa? Al-iktida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, manut anut grubyuk relo lilo kepada Rasulullah. 1. Itu pondasi. Nah, kita cek diri kita sendiri. Kalau pondasi ini tidak ada, ibarat rumah, masih makro-makrong, budane bendino, rotipe bendino. Iso legrek. Nggih. Nah, dasarnya madhab kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-iktida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam 1. Dalam hal apa? Fil akhlaki, di dalam hal akhlak. Budi pekerti. Wal af'ali dan tingkah, aktivitas amal-amal kita. Nah, makanya dalam konteks kamu kenapa Twitteran, Facebookan? Rasulullah kan enggak ada. Lawan bukan itu. Ini dalam hal akhlak. Yang kedua apa? Wal aklu dan makan minal halal dari barang halal. Asli intine iku. Makanya niki jumbuh cocok kali dawuh Imam Ibnu Abdul Al-Iskandari. Aja percaya wong tobat sing
Kira-kira jangan percaya kamu, jangan orang lah. Jangan percaya dirimu ketika tobat langsung hijrah terus duit duit melayu nang umroh Mariopo gitu. Bagus umrohnya bagus. Tapi tobat yang disebut tobat adalah apa? Meninggalkan yang halal. Meninggalkan yang haram. Itu tobat. Gak ngeriwui wong liya, gak ngelarani wong liya, itu tobat iku sih. Astagfirullahaladzim, nangis tapi mari ngono sik maling repot. Itu bukan tobat. Tapi nggak apa-apa, itu umat hari ini wis apik lah, tobat umroh wis apik lah, ngeluh umroh itu apik. Tobat kebanteran nih. Daripada ngeluh no sade karaokean terus repot itu. Maka cara pandang kita ngaji bareng kita ini, Qiraah wal Mahabbah Darul Futuh ini, kita harus belajar bareng-bareng melihat sesuatu secara mendasar. Awak iki kopiahan tok asine yo enggak pleki misalnya gitu. Kita harus melihat itu. Nah, lihat. Apa tadi? Iktidak manut pada Rasulullah. Yang kedua, mangan barang halal. Halal haram. Masalah Muhammad. Yang ketiga adalah wa ikhlasun niyyah dan murninya nih. Ikhlas itu dari kata kholis. Kholis itu murni. Jadi ketika ada minyak ini kholis, itu bukan minyak ini ikhlas, bukan, murni, jernih. Jernih ini niat itu nopo ati, jernih ini ati. Fi jamil a'mali, dalam setiap amal-amal, aktivitas ibadah dan amal-amal yang lain. Nopo tiga niku? Sing lali mau gak apa-apa wis. Tapi ini intinya kalau ingat ini, malam ini ingat di sini. Kalau besok lupa ingat biar nang Pak Mansur manut ono iki. Lah gitu cara mengingat begitu. Nek lali maneh iku pas ono degane karo tahu petis. Napa? Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dasarnya menurut Imam Masalah As-Susturi adalah satu, manut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktidak itu manut kanthi seneng loh ya. Iktidak, terus kemudian mangan barang halal dan ikhlasnya niat. Mugi-mugi manfaat. Tumus datang urip lan mati kita. Lan keluarga kita. Amin. Sedaya manfaat kangge sedaya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalamualaikum Muhammad.